Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin, muslimat, saudaraku seiman dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, hari ini adalah hari kedua bulan Ramadan. Tentunya patut kita syukuri bahwa kita diberikan oleh Allah kesehatan yang luar biasa. Ini adalah rezeki yang tidak terhingga, sehingga itulah harta yang paling istimewa bagi kita, yaitu kesehatan. Maka kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi marilah kita menjadi hamba yang bersyukur, karena dengan bersyukur Allah akan selalu memberikan kenikmatan dan kenikmatan. Tapi ingat, janganlah kita kufur nikmat. Kalau kita kufur atau ingkar, Allah akan memberikan azab yang amat. Para pemirsa sekalian, pada hari kedua Ramadan ini saya akan mengambil tema indahnya memaafkan. Jadi ada pertanyaan klasik yang sering kita dengar di masyarakat, ya, di jamaah, individu, atau teman-teman kita semuanya. Jadi pertanyaan seperti ini: bagaimanakah sikap kita kalau kita disakiti atau dijahati sama orang lain? Nah, ini pertanyaan klasik biasanya seperti ini. Jadi kalau ada pertanyaan klasik, jawabannya juga klasik. Jadi jawaban klasik di masyarakat itu balas kejahatannya agar dia sama merasakan sakit seperti apa yang saya rasakan. Nah, itu jawaban klasik. Tetapi tidak seperti itu para pemirsa sekalian. Jadi kita kembali ke pertanyaan, apakah sikap yang kita ambil ketika kita disakiti sama orang lain? Ada pepatah, al-insanu mahalul khata wa nisyan. Sesungguhnya manusia itu tempatnya salah. Nah, ini. Jadi kalau ada orang yang menyakiti itu wajar, karena yang menyakiti adalah manusia, dan yang disakiti juga manusia. Jadi pepatah itu memang pas dan cocok untuk kita. Sebagai manusia memang kita selalu banyak salah. Tetapi ingat para pemirsa sekalian, pepatah itu tidak berlaku untuk beliau Rasulullah. Jadi kalimat manusia tempatnya salah itu tidak berlaku pada diri beliau Rasulullah. Jadi Rasulullah itu adalah manusia yang sempurna, yang tidak sedikit pun ada kesalahan pada dirinya. Nah, makanya pepatah itu tidak berlaku pada beliau. Tapi yakin, pepatah itu pasti terjadi banyak di kalangan masyarakat. Oke, kita kembali. Apa yang kita ambil, sikap apa yang kita ambil ketika kita disakiti sama orang? Jawaban yang pertama adalah apabila kejahatan itu merugikan fisik dan materi, maka tentunya harus ada tindak lanjut untuk memberikan hukuman atau efek jerah karena perbuatan. Kenapa? Karena perbuatan yang mengandung kriminalitas yang merugikan seseorang atau orang lain, maka harus ada tindakan hukum. Tetapi ingat, perbuatannya harus kita maafkan. Ingat ya, jadi sebesar apapun kesalahan orang pada diri kita, tetap harus kita maafkan.
Lalu jawaban yang kedua adalah jika kesalahan itu tidak menimbulkan kerugian fisik atau materi, maka jalan utama kita adalah memaafkan. Sudah tidak ada tawar-menawar lagi. Jadi jawaban yang benar adalah segera memaafkan. Karena apa? Karena tidak menimbulkan kerugian fisik dan materi kita. Biasanya rasa sakit itu masuk ke dalam hati. Kita sakit, hati kita sakit, jiwa kita sakit karena disakiti oleh orang lain. Kalau hanya menyakiti jiwa kita, menyakiti hati kita, okelah, biar kita merasa sakit, tapi segeralah kembali. Kembali bagaimana? Maafkan dia. Karena apa? Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang suka memaafkan. Makanya dalam Quran surat Asy-Syura ayat 40 disebutkan bahwa dan balasan kejahatan adalah kejahatan serupa. Jadi bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, bukan. Tetapi katanya Allah dalam Quran surat Asy-Syura ayat 40, dan balasan kejahatan adalah kejahatan serupa. Nah, seperti itu. Jelas itu, Allah mengatakan bahwa ketika ada seseorang yang melakukan kejahatan pada diri kita, boleh kita membalas kejahatan itu dengan kejahatan yang serupa. Dia memukul, boleh kita memukul. Dia menampar, boleh kita tampar. Seperti itu. Asalkan kejahatan itu menyakiti badan kita maupun materi kita. Jadi lanjutan dari ayat tersebut adalah maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, saudaraku seiman. Jadi ada kesimpulan akhir dari pertanyaan itu. Yang pertama adalah Islam memperbolehkan membalas kejahatan yang serupa, tapi tidak boleh berlebihan. Nomor satu. Yang kedua, lebih utama memaafkan orang yang berbuat jahat dengan melakukan perbaikan atau disebut islah. Yang ketiga, jaminan pahala besar bagi yang mampu menahan diri, mampu memaafkan dan memperbaiki hubungan. Jangan mudah memutus tali silaturahim. Walaupun dia menyakiti kita, walaupun kita sering disakiti oleh siapapun, maka jangan suka memutus tali silaturahim. Itu yang paling penting. Biarlah mereka menyakiti kita. Yang penting, no, jangan sampai kita menyakiti. Yang terakhir, kesimpulannya adalah Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas dalam membalas kejahatan. Jadi ketika kita membalas kejahatannya, ya paling tidak hanya untuk efek jera gitu saja. Jangan ada dendam, jangan ada sakit hati, karena sejatinya yang menggerakkan jiwa manusia adalah Allah. Itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga puasa di hari kedua ini bisa menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Suka memaafkan, menjalin tali silaturahim, sehingga Allah selalu memanjangkan umur kita dengan keberkahan. Marhaban ya Ramadan. Semoga Allah memberikan kekuatan kita dari awal hingga hari yang fitri. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Semoga Allah yang akan membuka hati untuk menjadi sebuah kebenaran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.